Perkenalkan, ini Miu, seorang gadis kecil yang lagi terlelap tidur di atas kasurnya. Di sisi lain, ada juga seorang ayah yang lagi tertidur di atas kasur. Alarmnya berbunyi, pertanda ia harus segera bangun dan bergegas melakukan aktivitasnya, yaitu mencuci baju dan membuat sarapan. Kemudian ayahnya menuju kamarnya Miu untuk membangunkannya. Miu adalah anak perempuannya yang berusia 7 tahun yang sedang terlelap tidur di atas kasurnya. Hai Mia. Okiro. Karena tak kunjung bangun, ayahnya pun menggelitikinya hingga bangun. Kini, Miu dan ayahnya sedang memakan sarapan yang dimasak ayahnya di atas meja kayu berbentuk persegi. Setelah sarapan, Miu bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ia berpamitan pada ayahnya sebelum berangkat menuju sekolahnya. Mama-chan, ittekimasu. Yoshi, itegai. Miu berjalan menuju sekolah dengan riang. Ia menyapa tetangga-tetangganya yang ia temui saat perjalanan menuju sekolah. Di tengah perjalanan, Miu dikagetkan dengan dorongan dari belakangnya. Ternyata tasnya didorong oleh seseorang, temannya yang bernama Kotaro. Anak laki-laki itu baru saja menjahili Miu. Miu yang kesal langsung saja memarahi Kotaro dan mengejar anak itu. Di saat Miu sedang berangkat ke sekolah, Kei, ayahnya Miu sedang menjemur baju yang ia cuci tadi. Ia melihat tali lompat milik putrinya. Miu melupakan tali lompatnya, padahal hari ini adalah jadwalnya pelajaran olahraga. Kei langsung berangkat ke tempat kerjanya sambil membawa tali lompat milik putrinya itu. Rekan kerjanya yang bernama Akio yang terheran-heran pun bertanya, untuk apa Kei membawa tali lompat itu kemana-mana? Kei pun menjawab, jika Miu, putrinya meninggalkan tali lompatnya. Kei mengantarkan tali lompat ke sekolah menggunakan sepeda yang ia kayuh. Saat sampai ke sekolah, Kei memberikan tali lompat berwarna pink ke pemiliknya. Miu mengucapkan terima kasih pada ayahnya, kemudian ayahnya kembali ke tempat kerjanya menggunakan sepeda. Miu.父ちゃん? Yasashii otou-san de yokatta ne. Ketika sampai ke tempat kerjanya, para rekan kerjanya terheran-heran dengan sikap Kei terhadap anaknya. Pasalnya, Kei seperti terlalu memanjakan putrinya. Ketika sedang bekerja, rekannya yang bernama Akio meletakkan kotak biru yang berisikan besi-besi berdiameter besar di tumpukan kotak tepat di belakang Kei. Rupanya, kotak yang baru saja diletakkan Akio tidak seimbang, dan kotak biru itu terjatuh serta besi-besinya mengenai kepalanya Kei. Kei dibawa ke rumah sakit oleh bosnya untuk diperiksa kesehatannya, melakukan CT scan, dan mendapatkan perban di bagian kepalanya. Di sisi lain, Miu sedang berlatih balet di sekolahnya. Ayahnya datang dan menunggu di luar. Ketika mereka berada di dalam bis angkutan umum, Miu bertanya, mengapa ayahnya memakai perban di kepalanya? Ayahnya menjelaskan jika ia baik-baik saja dan melepas perban yang melingkar di kepalanya. Lalu ayahnya bertanya tentang hadiah yang Miu inginkan. Miu menjawab ia sudah memikirkannya dan menginginkan sepatu roda. Awalnya ayahnya ragu, namun Miu berhasil meyakinkan ayahnya jika sepatu roda itu aman digunakan oleh anak-anak. Lalu mereka membicarakan tentang termos yang Miu minta dan makanan apa yang akan dimakan untuk makan malam. Saat sudah sampai, Miu dan ayahnya membeli bahan masakan untuk makan malam mereka. Saat akan memesan, tiba-tiba Kei lupa apa yang harus ia pesan. Melihat ayahnya yang hanya terdiam saja, Miu pun berkata pada penjual bahan yang akan mereka beli. Kei tiba-tiba lupa dengan bahan masakan yang akan ia beli.
ちょっと玉ねぎとじゃがいもください。はい。そうだ。Keesokan harinya ketika sarapan, Miu bertanya pada ayahnya di mana termos pink yang ia inginkan untuk piknik menggambar. Kei lupa jika Miu meminta dibelikan termos pink. Lantas ia mengatakan jika menggunakan botol plastik saja itu nggak apa-apa. Mungkin beberapa temannya juga akan menggunakan botol plastik. Namun Miu hanya diam. Ia seperti menahan tangisannya. Kei yang melihat itu nggak tega, ia berkata akan membelikan Miu termos pink. 行ってきます。Kei mengayuh sepedanya dengan cepat. Ketika sampai di supermarket, ia melihat pada jajaran termos, tapi tidak terlihat termos warna pink. Lantas ia kembali mengayuh sepedanya dengan cepat dan mendatangi sebuah toko yang masih tutup. Ia berteriak di depan toko tersebut memanggil sang penjual. Saat perjalanan menuju lokasi piknik menggambar, terlihat Miu sedang meminum air dari termos yang berwarna pink yang baru saja dibelikan ayahnya. Ternyata ayahnya berhasil membelikan termos warna pink untuk Miu. Ketika sampai di lokasi, Kotaro, temannya Miu, berkata jika di pepohonan lebat itu akan ada paman bertopeng. Kotaro pun mengajak Miu untuk pergi ke pepohonan tersebut. Di saat mereka sampai di sana, tiba-tiba seseorang bertopi menggunakan maskar datang menyapa mereka. Mereka yang ketakutan pun langsung berlari. Tanpa sadar, Miu meninggalkan termos pinknya. Petugas kebersihan yang melihat mereka berlari pun terheran-heran. Lalu petugas itu melihat termos pink milik Miu. Kegiatan piknik menggambar Miu sudah selesai. Kini ia berada di rumahnya. Ia membongkar tasnya dan mencari termos pinknya. Tapi ia tidak menemukannya walaupun sudah mengeluarkan semua isi tasnya. Miu khawatir jika ayahnya mengetahuinya, itu akan membuatnya marah. Ia membuka celengannya dan uang yang ia punya tidak akan cukup untuk membeli termos baru lagi. Kemudian ia merebahkan dirinya di kasur dan gak lama kemudian ayahnya datang untuk mendongengi Miu. Namun Miu menolak. Dia bilang dia ingin langsung tidur aja. Ayahnya menurutinya dan meninggalkan Miu. Saat pagi hari, Miu ditanya ayahnya, apakah ingin ikut dengan ayahnya melatih softball? Miu bilang ia akan ikut. Ketika sampai di sana, ia melihat ayahnya melatih anak-anak laki-laki, termasuk temannya yang bernama Kotaro. Ia melihat Kotaro berlari, seketika ia mengingat di mana dirinya dan Kotaro berlari di pepohonan lokasi piknik menggambar. Ia mengingat di mana termos pink miliknya terjatuh saat itu. Ketika Kotaro menghampiri, Miu langsung bertanya, apakah ia melihat termos pink miliknya saat berlari? Namun Kotaro mengatakan ia nggak tahu. Lalu Miu berkata, jika termosnya hilang dan ia belum membicarakan tentang ini ke ayahnya. Lalu Kotaro dipanggil oleh ayah Miu dan Kotaro meminta maaf pada Miu sebelum pergi kembali berlatih softball. Setelah kepergian Kotaro, Miu menghampiri ayahnya dan berkata jika ia ingin pulang. Ayahnya mengiyakannya dan akan meminta tetangganya untuk menjemput. Ayahnya juga berkata jika ia pulang agak terlambat karena akan pergi ke dokter. Namun Miu menolak dan berkata jika ia bisa pulang sendiri dan gak apa-apa sendirian di rumah. Kei menyadari jika putrinya tampak seperti menghindarinya. Sepertinya putrinya itu menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Sesuai yang ia katakan pada anaknya, kini Kei sedang di rumah sakit dan mengunjungi dokter. Dokter yang menangani kasusnya pun melakukan tes padanya. Ia disuruh mengucapkan 3 hal yang diucapkan dokter itu. Ia dapat menyebutkannya kembali, namun agak menjeda di kata terakhir, seperti tak yakin atau lupa. Sakura, inu. Sakura, inu. Namun Kei hanya memejamkan matanya dan ia benar-benar lupa. Ia juga disuruh mengingat benda apa saja yang ditutupi oleh kain. Ia tak dapat mengingat benda lain selain guling. Sebenarnya ia heran untuk apa ia dites seperti ini. Lantas ia menanyakannya pada dokter. Namun dokter itu menjawab,
tak salah lagi jika Kei mengidap suatu penyakit. Dari hasil CT scan dan tes yang ia lakukan pada Kei, ia mendiagnosa Kei mengidap Alzheimer. Suatu penyakit tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Dokter itu menjelaskan pada Kei jika Kei mengidap Alzheimer stadium awal, di mana ia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun ia sering melupakan banyak hal dalam kesehariannya. Jika penyakit ini sudah stadium akhir, ia tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan lupa dengan keluarganya sendiri. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya, hanya obat yang dapat memperlambat penyebaran penyakit tersebut. 検査のやり直しを希望される。みゆは娘はまだ7つなんだよ。俺がそんな病気にかかったら全部忘れちまったらあの子どうやって生きていくんだよ。どうやって生きていくんだよ。 Kei marah sepanjang perjalanan pulang. Ia tetap tak mempercayai bahwa dirinya mengidap Alzheimer, penyakit yang bisa membuat ia lupa segalanya termasuk keluarganya. Kei mempercepat langkahnya karena ia sudah terlambat datang di perayaan ulang tahun putrinya yang ke-8. Kei-san, 遅いね。町屋までなら自転車で10分だろう。あ、誕生日プレゼントに迷ってんじゃないですか。何やってんだろう。堀船5丁目中村産業どう行けばいいんです。はい、ちょっと待ってね。ちょっと急いでもらえませんか。娘の誕生会始まっちゃってるんですよ。みゆみゆ、ケイさんどこ行ってたの？みゆちゃんずっと待ってたんだよ。ケーキも食べないで。すいません、ちょっと誕生日おめでとう。Kei menemukan putrinya di kamarnya. Putrinya marah padanya. Miyu mengeluh tentang ayahnya yang sering lupa dan mengatakan jika sang ayah sudah berbeda sekarang. Kei membantah tuduhan Miyu. Ia berkata tidak ada yang berbeda. Namun putrinya membalas jika ayahnya sudah jauh berbeda. Dengan menangis, Kei mengatakan pada putrinya jika ia telah mengalami banyak hal dan putrinya tidak akan dapat memahami hal itu. Maka Kei mengatakan pada putrinya untuk berhenti menyalahkannya. Lalu mereka saling meminta maaf dan berpelukan. 父ちゃんが悪かったよ。ほらこれちゃんと買ってきたぞ。履いてみるか。こないだも水筒買うの忘れたし、どうしてそんなに何でも忘れちゃうの？やっぱりどうでもいいんだ、ミュウのことなんか。いや、そんなことは。じゃあなんで？こんなのいらない。父ちゃんのバカ！謝れみゆ。ごめんなさいしろ。みゆ、謝れ。やだ。謝れ。ミュウが一番大事って、世界で一番大事な宝物だって言ったくせに、どうして誕生パーティーに遅刻したの？父ちゃんなんで忘れ物ばっかりするの？おかしいよ。父ちゃんはこの頃おかしいよ。おかしくない。おかしい。ちゃんと父ちゃんだっていろいろ大変なんだ。何にも知らないくせに。ごめん。ごめん。父ちゃんが悪かった。みゆ、ごめん。父ちゃん許してくれ。みゆ、ごめんな。悪いのは父ちゃんだ。全部父ちゃんが悪いんだ。みゆ、ごめんな。
Kei kembali ke dokter karena ia ingin sembuh. Jika kemarin ia malah marah-marah tak percaya, kini ia ingin sembuh dari penyakitnya. Dokternya menyuruh Kei untuk bertekad memperlambat penyebaran penyakitnya. Tekad Kei terbukti. Saat malam harinya, ia mengambil rokok dari lacinya. Ia mengamati batang rokok yang sudah ada di tangannya. Lalu ia memasukkan batang rokok itu kembali pada wadahnya dan memasukkan ke laci. Ia ingin sembuh dari penyakitnya. Tanpa Kei sadari, saat dirinya berada di balkon rumah akan merokok, putrinya terbangun dari tidurnya menuju ke kamar mandi. Namun tak sengaja melihat buku Kei yang ia beli tentang penyakitnya. Lalu Miu kembali ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya yang terjeda tadi. Kei kembali masuk ke dalam rumahnya. Ia menatap buku yang ia beli tentang penyakitnya tadi. Kei memindahkan buku itu yang semula berada di atas meja ke rak buku yang berada di atas meja. Keesokan paginya, Kei sedang menulis sesuatu di atas kertas. Setelah selesai menulis, Kei pergi ke balkon rumahnya untuk merokok. Namun dirinya mengingat jika ia ingin sembuh, maka ia harus menghentikan kebiasaannya ini. Maka Kei kembali masuk ke dalam rumahnya dan mengembalikan rokoknya. Putrinya sudah terbangun. Ia sedang membaca tulisan Kei, lalu bertanya untuk apa ayah menulis itu. Kei pun menjawab, jika ia akan tidur lebih awal, bangun lebih awal, olahraga dengan baik, makan teratur, dan berhenti merokok. Lalu Kei mengatakan jika ada kunjungan orang tua di sekolah putrinya besok pada pukul 9. Dengan segera ia menulis hal itu di buku agendanya. Kemudian Miu melihat sebuah obat di atas meja. Ia bertanya kepada ayahnya obat apakah itu. Ternyata ayahnya menjawab jika itu adalah obat batuk. Ayahnya bilang jika ia merasa sedikit batuk. Kei mengatakan itu sambil terbatuk-batuk kecil yang ia buat. 父ちゃん風邪ひいた？ちょっとな。なんだよ。父ちゃん、ミュウになんか隠してる？隠してないよ。 Saat ini Kei berada di tempat kerjanya. Ia bersama dengan rekan-rekannya bekerja lebih keras untuk mengerjakan proyek dari sebuah perusahaan. Mereka bekerja keras, lembur seharian, bekerja dari pagi hingga malam. Setelah bekerja seharian, akhirnya proyek itu telah selesai. Bos dan rekan-rekannya mengajaknya untuk minum-minum bersama. Saat Kei sedang bekerja, tiba-tiba teringat bahwa hari ini ada kunjungan orang tua di sekolah putrinya. Ia melupakannya. Dengan bergegas ia mengayuh sepedanya dengan cepat melalui jalanan. Kei sampai di kelas Miu. Kini saatnya giliran Miu untuk membacakan esai yang ia tulis. Tapi Miu mengatakan pada gurunya jika ia tidak menulis esainya. Ketika sampai di rumah, Miu marah kepada ayahnya karena datang terlambat. Apalagi datang dengan keadaan memakai baju kerja yang sudah kotor dan tidak memakai alas kaki. Karena rasa sayangnya kepada ayahnya, Miu meminta maaf pada ayahnya dan mereka saling meminta maaf serta berbaikan. Lalu Kei ingin mengatakan tentang penyakitnya ke putrinya. Namun yang keluar dari mulutnya adalah ia baru saja membeli takoyaki dan mengajak Miu untuk makan bersama. 父ちゃんな。たこ焼き買ってきたぞ。2人で食べよう。Namun Miu malah mengeluarkan buku yang ia beli, buku tentang penyakitnya, Alzheimer. Miu meminta penjelasan dari ayahnya. Miu berkata jika buku itu untuk orang yang sakit, lalu Miu juga bertanya tentang Alzheimer. Kei hanya menjawab jika Alzheimer bukan penyakit berbahaya, hanya menyebabkan lupa terhadap beberapa hal. Kei mengatakan jika ia meminum obat. Miu bertanya, apakah obat itu dapat menyembuhkan ayahnya dari penyakitnya? Kei menjawab pertanyaan putrinya dengan ragu. Jika ia bisa sembuh, maka dia harus meminum obat. Lalu Miu dan ayahnya memakan takoyaki yang dibelinya tadi.
Ketika malam hari, Kei masuk ke dalam kamar putrinya, ia melihat putri sematawayangnya itu telah tertidur. Kei pun memeriksa tas sekolah Miu dan mengambil esai milik Miu. Jika Miu mengatakan pada gurunya bahwa ia tak menulis esai, ternyata itu bohong. Miu menulis esai, ia menulis jika ayahnya adalah yang paling berharga. Ia menuliskan jika sejak kecil ayahnya merawatnya seorang diri, mulai dari memasak, mencuci, hingga membacakan cerita kepadanya sebelum tidur. Jika bukan karena ayahnya, ia tidak dapat hidup hingga kini. Ia ingin cepat besar agar dapat membantu ayahnya dan meringankan apa yang dikerjakan ayahnya. Di situ Kei terharu membaca esai yang ditulis putrinya. だから私は父ちゃんに感謝しています。私は早く大きくなって父ちゃんのいろいろなお手伝いをしたいです。そして宝物の父ちゃんとずっと一緒に仲良く暮らしていきたいです。